Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan selamat salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Romo Deken dan para pemuka agama di sini, teman-teman Forkompinda yang masih bertahan, Kapolres, Dandim, Bapak Sekda, Pak Camat, Kadisesi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih banyak atas bantuan bapak-bapak yang sudah duduk pada siang dan pagi tadi jam 10 sampai dengan sore hari ini. Semua ada 5 desa di sini, ada ibu guru yang saya tadi gara-gara beliau omong saya juga ikut tersentuh. Ibu saya menangis bukan baru hari ini, dari kemarin ibu saya datang Mempagu. Saya sampai saya terenyuh. Saya hanya membayangkan bagaimana bapak itu dia berperang dengan api di dalam dia stroke yang tidak bisa, bagaimana dia meredam nyawa dengan berperang dengan api. Coba kita berada dalam situ, atau saya mengajak kita untuk merasakan bagaimana sakitnya. Itu sudah ya. Tapi jangan pernah bilang bahwa Tuhan kasih ajar dia dengan cara begitu. Itu salah. Itu atas perbuatan kita loh. Minta maaf, tadi itu saya sampai menangis. Kenapa saya emosi? Mungkin karena saya sebagai seorang perempuan. Saya mengingat, ini kalau seandainya terjadi di saya punya bapak atau saya suami bagaimana? Terus anak-anak yang tidak sekolah ini terjadi pada anak-anak saya bagaimana? Dari situlah timbul rasa cinta, rasa kasih, rasa iba, rasa semua bercampur. Bukan dendam. Nah, inilah kita hadir, kami juga dari pihak pemerintah. Dengan rendah hati kami mengajak bapak-bapak sekalian, termasuk Romo Deken dan Romo Ahmad yang notabene mantan sahabat suami saya dan semua yang tokoh agama yang ada di sini. Marilah kita sama-sama untuk berdamai. Jadi kami hadirkan hari ini, atau ada yang tidak mau damai? Pasti ada yang misalnya mau. Ibu mau tidak ada hidup dengan cinta damai? Mau ya? Ya mau ya ibu ya, supaya kita mati besok-besok Tuhan kasih dengan aman, damai, tanpa ada yang sakit yang berlebih. Jadi saya mengajak kita semua untuk ayo kita berdamai supaya ke depan kita tetap seperti ini, hidup dalam cinta kasih. Kita kemana-mana saling tegur, di pasar, di mana saja berada kita tetap bertegur sapa sebagai sekeluarga, sebagai teman, sebagai sahabat. Yang kedua, saya juga mengajak bahwa setiap ada masalah, kalau tidak bisa diselesaikan secara pribadi, ayo diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa, di sini ada tokoh agama. Tapi di gereja sana minta ke Romo-Romo ketong ada punya masalah begini-gini nih. Kira-kira bagaimana jalan penyelesaiannya? Kalau Romo bilang, saya juga tidak bisa lagi, saya atur kamu juga susah, kamu pergi pemerintah saja. Kalau kami justru tidak bisa, di sini ada polisi, ada Dandim, ada penegak hukum. Karena apa? Kita semua sebagai warga negara mempunyai hak yang sama atas hukum. Jadi jangan ada masalah. Tadi Bapak Lawrence bilang, kami rumah adat dibakar 4 rumah. Bapak pagi itu saya langsung dilapor oleh Bapak Dewa Ama, beliau masih ada dan belum pensiun. Dan hari itu juga saya perintahkan Pak Sekda untuk membuat surat untuk minta dimediasi dengan kepala desa setempat supaya kita cari jalan keluar. Betul tidak Pak Sekda? Tapi kita tidak ditanggapi. Makanya tadi kita bertanya, surat itu sampai atau tidak?
Ternyata sampai. Surat pertama sampai tidak ditanggapi, kami buat surat kedua juga tidak ditanggapi. Sekarang kesalahannya ada di mana? Di pemerintah kah? Dan ini kami akhirnya mengira bahwa kami akhirnya berpikir bahwa waduh, si kepala desanya ini dengan dia punya semua yang ada di dalam itu bergerak sangat rapi dan dia sangat-sangat menutup akses ke pemerintah untuk menyelesaikan perdamaian. Coba dikasih akses waktu itu, anak-anak tidak jadi korban kan? Betul tidak? Tapi semua sudah dibubur. Apa? Setan lebih menguasai kita sendiri daripada cinta kasih tadi. Maka setiap ada masalah, tolong. Di sini ada aparat, ada gereja, banyak tempat yang kita jadikan tempat konseling. Kalau misalnya lewat pemerintah atau lewat aparat penegak hukum takut di penjara, jangan berbuat. Yang kedua, kalau takut di penjara, ada bapak, ada romo. Apa salahnya kita pergi ke sana? Ada tua-tua adat yang mengerti adat, yang mengerti semuanya itu ada. Jadi semua masalah itu bisa diselesaikan baik secara adat, secara hukum, atau dengan konseling di gereja pun bisa. Tinggal kita mau yang mana, tinggal kita memilih. Asal dengan dikuasai oleh otak dan pikiran yang tenang, bukan setan yang menguasai kita. Kita manusia loh, jangan kalah dengan setan. Terus yang ketiga, jika ada masalah tanah itu riskan. Makanya tadi saya tuh sempat berpikir bahwa masalah yang timbul itu bukan saja masalah karena bakar rumah adat, tetapi mungkin saja ada masalah-masalah lain yang sudah ada dahulu sehingga dendam itu terkesima. Setan itu masih ada dalam hati setiap hari, setiap saat, karena tidur pikir tanah, tidur pikir bagaimana ini harta. Padahal mati tidak bawa harta, paling peti saja baju satu.